Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di malam yang telah berlalu. Saat ini kami telah bangun dan ingin merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat pengertian dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, hari Kamis 8 Agustus 2024, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah Paulus ketika mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa Rom, sebab mereka baru saja menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan banyak orang yang tidak suka dengan mereka atas mujizat yang mereka lakukan terhadap orang yang kerasukan setan tersebut. Lalu mereka dipenjarakan setelah dianiaya. Saat mereka di dalam penjara, mereka pun tidak putus asa ataupun bersedih menghadapi persoalan ataupun masalah yang terjadi. Tetapi justru mereka saat di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang lain yang ada dalam tahanan itu ikut mendengarkan. Maka tiba-tiba saja terjadi gempa bumi yang dahsyat. Maka terlepaslah pintu-pintu penjara dan borgol ataupun belenggu kaki dan tangan mereka. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang ketika ada masalah ataupun menghadapi persoalan justru hanya menangis, bersedih dan meratapi keadaan. Tidak ada jalan keluar ataupun solusi bila saudara hanya menangis, hanya bersedih saja. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Silas dan Paulus menghadapi persoalan itu. Mereka berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan lihatlah, maka keajaiban pun terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka dengan kekuatan gempa bumi. Dan rantai ataupun belenggu tangan dan kaki mereka terbuka secara ajaib. Dan akhirnya lewat peristiwa itu maka terbuka jugalah pintu pemberitaan kabar baik firman Tuhan kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Kepala penjara meminta dirinya dibaptis beserta seisi rumahnya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, lihatlah dengan iman segala perkara kehidupan. Bisa saja lewat persoalan yang mendera hidup kita, itu adalah pintu untuk membuka jalan bagi kesaksian kita tentang kuasa Tuhan. Lewat penderitaan, persoalan, aniaya yang kita alami, itu justru dipakai Tuhan untuk membuka supaya kuasanya bekerja lewat hidup kita. Karena itu jangan pernah kecewa, berputus asa,
atas segala perkara, permasalahan, persoalan, tantangan yang datang menghadang hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita justru harus berdoa dan memuji-muji Tuhan ketika persoalan, kesulitan, tantangan datang mencegah perjalanan hidup kita. Dengan kekuatan doa dan nyanyian puji-pujianlah kita mampu mengundang kuasa Allah hadir bekerja dalam kehidupan kita. Mengundang kuasa Allah datang dan bekerja, menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah terhenti berdoa dan memuji Tuhan dalam segala pergumulan hidup. Sebab dengan doa dan nyanyian puji-pujian itulah kuasa Allah akan bekerja lewat hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika saat ini hidupmu mengalami masalah, mengalami persoalan yang berat, tantangan hambatan datang menghadang hidupmu, saat ini mari bangkit saudara. Naikkan doa pada Tuhan. Nyanyikan nyanyian puji-pujian bagi Tuhan. Biarkan orang lain mendengarkan nyanyian pujian yang kau naikkan kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada yang tidak suka. Bahkan mungkin ada yang marah atau mentertawakanmu saat kau berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan senang dengan doa dan puji-pujian orang yang percaya kepadanya. Ketika doa dipanjatkan dan pujian dilantunkan, kuasa Roh Allah akan turun dan berkarya memberikan pertolongan atas segala perkara kehidupan kita. Imanilah, percayalah, lakukanlah itu, maka mujizat dan keajaiban akan kamu lihat setelah engkau memuji Tuhan, berdoa padanya dengan setulus hati, dengan imanmu yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami sungguh dicerahkan Tuhan lewat doa dan pujian para hamba-Mu di masa lalu. Engkau mengguncangkan penjara itu sehingga semuanya terbuka. Bahkan rantai belenggu mereka dapat terbuka dengan ajaib. Persoalan itu dapat selesai. Bahkan pintu Injil-Mu terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Dan saat ini kami mengimaninya Tuhan. Karena itu ajarlah kami juga untuk senantiasa dapat berdoa dengan baik, menyanyikan pujian dengan baik, supaya kami menjadi anak kekasih-Mu dan mujizat boleh terjadi lewat hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh beraktivitas dengan pertolongan-Mu, semua boleh berjalan dalam damai sejahtera. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tak lupa saya menyapa selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang berulang tahun pada hari ini. Sehat, sukacita, dan panjang umur. Dan bagi yang sedang sakit, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya engkau segera mendapat pemulihan dan kau boleh kembali sehat. Dan bagi yang mengalami pergumulan, mari berdoa dan memuji Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Percayalah, apapun perkara hidup yang kau hadapi saat ini, Tuhan akan menolongmu. Biarlah kasih dan anugerah Allah menyertai kamu sekalian. Shalom.